Tuhan, beri kami hati yang tulus, hati yang rindu Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan kami. Biarlah Tuhan kerinduan itu menjadi kerinduan yang nyata, suatu hati yang ingin mengasihi Tuhan, yang ingin melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan. Tuhan, kami ada di zaman yang memerlukan hikmat bijaksana dari surga. Kami memerlukan kebenaran firman-Mu. Pada sore ini Tuhan, kami merindukan Tuhan berbicara, supaya kami orang tua boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh mendengar hikmat dari firman-Mu Tuhan, yang akan memimpin kami untuk lebih mengerti akan kehendak Tuhan bagi para orang tua, khususnya di dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu yang kudus ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saya ingin berterima kasih kepada Pendeta Hengki dan tentu leadership di sini yang memberi kesempatan untuk menyampaikan khotbah pada sore ini. Di waktu yang terakhir saya berkunjung di gereja yang lama, dan hari ini datang surprise dan senang melihat gereja yang begitu indah. Saudara diberkati dengan fasilitas yang bagus ini, karena kami berjuang dengan fasilitas yang ada. Seperti hari ini berasa panas sekali, dan tapi waktu kami masuk di sini sejuk ya. Saya harap jangan terlalu sejuk sampai saudara tidur. Enak dan kita bisa berbakti dengan nyaman. Saudara, saya merasa tergerak untuk berbicara tentang topik tentang bagaimana kita orang tua bisa mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Dr. James Dobson berkata bahwa parenting is not for a coward. Mendidik anak-anak, menjadi orang tua, mendidik anak-anak itu suatu tugas yang berat, yang tidak gampang. Bukan untuk orang-orang yang pengecut katanya, tapi untuk orang-orang yang betul-betul berani, karena mempunyai anak adalah satu tanggung jawab yang besar sekali. Nah saudara, ibu-ibu yang hamil waktu melahirkan, mereka masuk itu ya, ruangan in labor disebut ya, in labor. Dan memang sejak mereka melahirkan anak itu, para ibu bisa memberi kesaksian, your labor is not stop there. You're still in labor untuk mendidik, membesarkan anak-anak. Suatu tanggung jawab memang yang besar sekali. Dan saya percaya kita perlu hikmat dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Di dalam Amsal 24 ayat yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Saya percaya sebagai orang tua kita mempunyai kasih sayang kepada anak-anak kita. Ya, tetapi lebih daripada hanya menyayangi anak kita, kita perlu hikmat dari Tuhan bagaimana mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, supaya rumah kita didirikan di dalam hikmat daripada Tuhan, dan melalui kepandaian yang dari Tuhan itu ditegakkan. Saudara, saya membaca newsletter dari Campus Crusade. Sekarang ini anak-anak yang berusia 12 tahun dan ke bawah, saudara, hanya 12% dari anak-anak itu membicarakan masalahnya, katanya, menurut newsletter ini, kepada orang tuanya. Mereka lebih cenderung menceritakan masalahnya kepada teman-teman remajanya. Saudara, lalu pada waktu dia menginjak usia lebih dari 12 tahun, hanya 8% dari mereka berani membicarakan masalah seks kepada orang tuanya. Tetapi mereka akan berani membicarakan itu kepada teman-teman remajanya. Saudara, orang tua punya tugas yang besar. Tidak gampang untuk membawa anak kita supaya bisa terbuka dan bisa menceritakan masalahnya kepada kita. Saudara, pada waktu seorang remaja mencapai usia 18 tahun, menurut newsletter dari Campus Crusade ini, mereka telah menyaksikan kira-kira 100.000 kali ya, melalui TV atau apa saja, tentang adegan seks
Dan 91% diantaranya adegan seks yang mereka saksikan itu ada di luar pernikahan. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana besarnya influence daripada movie atau TV yang mereka saksikan itu. Di dalam 1 tahun saja rata-rata anak-anak akan menyaksikan 8.000 adegan kekerasan, ya. Apakah itu pembunuhan, kekerasan di dalam abuse, ya, yang dilakukan. Saudara, anak-anak sangat dipengaruhi sekali oleh news, melalui movie dan sebagainya yang mereka saksikan. Sehingga belum lama ini ada anak-anak yang rupanya orang tuanya punya senjata. Dia main-main dengan temannya tanpa pengetahuan orang tuanya, ternyata senjata itu loaded dan dia membunuh temannya. Karena dia biasa menyaksikan adegan-adegan yang seperti itu. Saudara, kita punya tanggung jawab yang besar dan luas sebagai orang tua. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi godly man, godly woman, mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang tumbuh dewasa dan memuliakan Tuhan, kita perlu kebijaksanaan daripada firman Tuhan. Bagaimana untuk mendidik mereka dengan tepat dan benar? Yang pertama, saya percaya Alkitab mengajarkan kita bahwa tanggung jawab orang tua yaitu untuk menyiapkan anak-anaknya untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi orang tua mempunyai goal, ya. Waktu kita mendidik anak kita, semakin clear goal yang ada di dalam diri kita sebagai orang tua, semakin baik. Kadang-kadang kita asal melakukan tugas itu sebagai rutin saja. Tapi kalau kita punya goal, kita tahu bahwa saya mendidik anak saya dengan suatu maksud, menyiapkan mereka untuk ke suatu masa depan. Ya, Tuhan Yesus waktu ada di bumi, dia dididik oleh orang tuanya, Joseph dan Maria. Dan di dalam kitab Lukas 2:52 dikatakan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi saudara, tugas Joseph dan Maria bukan saja melihat supaya Tuhan Yesus menjadi besar dari segi fisiknya, dan tentu Yesus menjadi besar secara fisik, tapi bukan itu saja goal kita, karena dikatakan oleh firman Tuhan dia bertambah di dalam hikmatnya. Dari segi mental, dari segi intelektual dia bertambah. Tetapi juga yang penting yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kepandaiannya di dalam hubungan sosial semakin diasah, semakin mantap, sehingga dia menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Saudara, kita lihat kalau kita ingin anak-anak kita berhasil, dia harus dididik, disiapkan untuk bagaimana kalau masuk di dalam masyarakat berhubungan dengan orang lain. Kalau dia tidak bisa, ada orang yang pandai pengetahuannya tapi tidak bisa relate dengan orang lain, ya, tidak bisa mengampuni, tidak bisa berhubungan dengan mereka, dia tidak bisa berhasil. Tetapi Yesus berhasil di dalam bertambah di dalam secara fisik, dalam hikmat, dikasih oleh manusia, hubungan sosialnya menjadi baik dan juga semakin dikasihi oleh Allah. Artinya dia juga bertumbuh dari segi rohani dan menjadi orang yang dewasa secara rohani. Jadi waktu kita mendidik anak-anak kita, kita ingin supaya anak-anak kita mempunyai suatu pertumbuhan yang balance. Ya, ada orang tua yang terlalu sibuk, mungkin dia mencukupi anaknya dari segi materi, tetapi dia tidak spending time. Dia tidak mencukupi kebutuhan anaknya dari segi-segi yang lain, dari segi rohani, dari segi pendidikan yang lain, yang sosial dan sebagainya. Nah saudara, kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita perlu mendidik anak-anak kita untuk menjadi manusia yang utuh di dalam semua aspek itu. Dan Alkitab berkata dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kata-kata yang disebut di ayat ini, haruslah engkau
berarti this is not optional, bukannya pilihan ya, tetapi suatu perintah supaya kita harus melaksanakannya, harus memperhatikannya, dan mengajarkannya berulang-ulang secara konsisten kepada anak-anak kita. Kapan? Kita harus bicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi saudara, kalau ada kesempatan sedang makan, duduk, pakai kesempatan itu untuk mendidik anak-anak kita. Saudara ada kesempatan untuk duduk di mobil, kalau saudara mengantarkan anak sekolah, pakai kesempatan itu untuk mengajarkan anak-anak kita ya, nilai-nilai rohani, nilai-nilai yang bagus dari segi intelektual, dari segi